Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra dengan NIM 244103010004, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPI 3, Fakultas Dakwah. Pada saat ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Tafsir Hadis-Hadis Dakwah yang bertemakan pengamalan hadis tentang dakwah. Pada video ini saya akan menyampaikan pengalaman pribadi saya dalam mengamalkan hadis tentang dakwah, khususnya ketika saya menasehati teman-teman saya agar tidak mudah menghakimi suatu golongan. Dalam hal ini saya mengambil topik anak-anak pang. Topik ini saya angkat karena dalam realitas sosial, sikap menghakimi seringkali justru dilakukan oleh orang-orang yang merasa paling bermoral, termasuk dalam ruang keagamaan. Padahal Islam sangat menekankan akhlak, keadilan, dan kehati-hatian dalam menilai manusia. Hadis yang saya gunakan sebagai landasan normatif yaitu pertama, innallaha la yandur illa surikum wa umwalikum walakin yangduru illa qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa penilaian Allah tidak didasarkan pada penampilan, simbol, atau identitas sosial, melainkan pada dimensi batin dan tindakan nyata seseorang. Dalam konteks dakwah, hadis ini berfungsi sebagai kritik terhadap kecenderungan manusia untuk menghakimi dari luar, termasuk menggeneralisasi keburukan pada satu kelompok sosial. Nah, yang di sini saya ambil adalah kelompok pang. Konteks sosial dari stigma terhadap anak pang. Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok pang sering dilekatkan dengan berbagai stigma negatif seperti dipandang sebagai simbol penyimpangan sosial, dianggap tidak bermoral, dan jauh dari agama. Tidak hanya itu, kelompok pang juga dicurigai sebagai sumber keresahan masyarakat. Stigma ini seringkali tidak lahir dari interaksi langsung, melainkan dari konstruksi sosial dan narasi media. Akibatnya, anak pang sering diposisikan bukan sebagai manusia dengan latar belakang kompleks, tetapi sebagai label sosial yang seragam dan normatif. Fenomena inilah yang menjadi latar munculnya diskusi saya dengan teman-teman saya. Nah, pengalaman pribadi saya dalam menasihati teman agar tidak menghakimi anak pang bisa saya sampaikan dalam sebuah percakapan santai bersama teman-teman saya 2-3 bulan yang lalu. Muncul pernyataan yang menyudutkan anak pang secara general. Mereka menilai bahwa anak pang identik dengan perilaku menyimpang dan tidak layak mendapatkan ruang sosial. Pada momen tersebut, saya mencoba mengamalkan hadis Rasulullah SAW secara langsung, bukan dengan ceramah, tetapi dengan dakwah interpersonal, yaitu dengan diskusi santai dengan kopi kapal api dan rokok Surya 12. Saya menyampaikan bahwa tidak semua anak pang memiliki latar belakang yang sama. Penampilan tidak selalu mencerminkan akhlak dan nilai hidup seseorang. Menghakimi kelompok secara menyeluruh bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Saya juga menekankan bahwa Islam melarang sikap merasa paling suci, karena hal tersebut justru mendekatkan pada kesombongan moral. Tentu dalam diskusi dan pembahasan saya bersama teman-teman saya banyak tantangan dalam proses dakwah yang saya lakukan. Dalam menasihati teman-teman tersebut, saya menghadapi beberapa tantangan nyata, yaitu yang pertama, stigma yang sudah mengakar sehingga sulit diubah hanya dengan satu diskusi. Yang kedua, pembenaran agama di mana menghakimi dianggap sebagai bentuk amar ma'ruf padahal tidak. Yang ketiga, ketakutan sosial, seolah memahami berarti membenarkan. Nah, itu adalah tantangan yang saya dapatkan ketika itu. Tantangan ini menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu menghadapi penolakan terbuka, tetapi sering berupa resistensi halus yang berbasis prasangka. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi dakwah yang saya lakukan yaitu mengajak teman memisahkan antara menilai perilaku dan menghakimi identitas, menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar harus berlandaskan akhlak, menggunakan hadis sebagai cermin introspeksi bukan senjata debat, menutup diskusi dengan refleksi bukan kesimpulan sepihak. Pendekatan ini saya pilih karena dakwah yang efektif bukan yang membuat orang kalah argumen.
tetapi yang membuka kesadaran baru. Dari pengalaman ini saya menyadari bahwa tantangan terbesar dakwah hari ini bukan hanya kemaksiatan, tetapi sikap menghakimi yang dibungkus oleh kesalehan. Hadis Rasulullah SAW mengajarkan saya bahwa menjadi muslim bukan tentang tampilan paling benar, tapi tentang akhlak dalam memperlakukan sama manusia, termasuk mereka yang berbeda secara budaya dan gaya hidup sebagai masyarakat. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa mengamalkan hadis dakwah berarti berani melawan stigma dan prasangka, bahkan ketika prasangka itu datang dari lingkungan terdekat kita sendiri. Islam hadir bukan untuk mempersempit ruang kemanusiaan, tetapi untuk memanusiakan manusia. Mungkin cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.